Kita mau menservis lampu TL jenis LED seperti ini. Ini lampunya itu bermerek banget ya. Ini seperti ini kan bentuknya. Ini jenisnya itu TL dan ini panjang banget di 1,20 cm atau 1 meter lebih 20 cm. Nah, ini kerusakan tidak bisa menyala ya. Ini mati total. Seperti ini. Nanti kita akan bedah apakah ini kerusakan pada LED-nya atau kerusakan pada drivernya. Nah, pokoknya kita nanti akan servis ini sampai ini benar-benar menyala dan normal kembali. Oke, kita lanjut di videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur ya di channel kita, di channel Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli, informasi dan tutorial. Di hadapan saya sudah ada lampu jenis TL kayak gini. Ini servisan punya orang ya. Kebetulan ini dulu belinya itu mahal banget, di 200 ribuan jenis kayak gini. Ini mereknya bagus banget, ini seperti ini. Ini bukan made in Cina atau made in mana, ini adalah made in Thailand seperti ini. Ini bagus banget ya. Ini kapasitasnya adalah 18 watt. Ini seperti ini. Ini kerusakan mati total ya. Jadi ini bagian inputnya yang sini, dan yang ujung sini itu hanya sebagai apa ya, ini tempat tatakan doang. Jadi walaupun kayak TL kayak gini, ini panjang banget seperti ini ya. Ini panjang banget seperti ini. Ini hanya yang bagian input, yang bagian strom masuk itu bagian sini. Nah, kemungkinan ini kerusakan pada driver ya. Ini kalau setelah kita amati, saya amati, ini kerusakan pada driver. Nah, ini udah 4 tahun menyala seperti ini. Ini dulu harganya wis mahal banget, di 300 ribuan ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita amati chip LED-nya mulai ujung sini sampai di ujung sana, sampai di ujung sini, ini nggak ada kegosongan sama sekali. Nah, ini kita bisa pastikan ini nanti kerusakan pada bagian drivernya atau mesinnya. Nah, ini sampai ujung sini nggak ada kerusakan sama sekali, nggak ada tanda-tanda gosong gitu ya bagian chip LED-nya sini. Nah, ini kita bisa pastikan ini nanti kerusakan pada driver. Nah, langkah yang pertama langsung saja kita eksekusi bagian input sini. Ini input ini itu bagian di AC PLN ya. Ini kita bongkar saja. Ini posisi udah mati ya. Coba saya cek dulu ini sebelum saya bongkar. Saya cek dulu sebelum ini saya bongkar. Saya menggunakan ini langsung menancap di PLN 220. Kita cek dulu ini lampu yang menyala. Nah, ini menyala. Saya nyalakan di bagian sini, nggak ada pergerakan sama sekali, nggak menyala sama sekali ya. Nah, ini oke, langsung kita eksekusi di bagian drivernya sini. Nah, ini bagian driver sini itu mungkin ini terjadi, nggak tahu ya, nanti rusaknya ini. Dan ini nanti kalau sampai rusak parah bagian drivernya, karena ini kapasitasnya adalah di 18 watt, nanti saya ganti dengan menggunakan driver ini. Nah, driver ini ya, ini driver lampu LED sorot yang universal seperti ini. Nah, kalau sampai semuanya apa ya, ini universal itu bisa dipakai di 18 watt sampai di 60 watt ini. Seperti ini driver universal, semua bisa dipakai ini untuk servis lampu LED. Dan ini belum tentu ini drivernya nanti bisa kita rekondisi lagi, bisa kita servis lagi atau enggak. Makanya kita bongkar bareng-bareng. Nah, untuk membongkarnya kita perlu copot ini bagian atasnya sini. Ini perlu pakai obeng ya, atau pakai pencongkel ini. Ini kita congkel dengan menggunakan kayak gini. Ini pelan-pelan. Nanti, nah ini kita congkel. Nah, seperti ini. Sebentar, ini ada soketnya, saya lepas dulu. Nah, ini ada soketnya, ini mungkin soket drivernya ya ini ya. Nah ini bagian ini yang sini itu bagian LED-nya, ini menuju ke sini LED, dan ini bagian drivernya. Bentar, saya ambil drivernya. Wih, drivernya panjang banget ya. Nah, seperti ini drivernya. Nah, ini
Nah, ini bagian drivernya ya. Oke, ini drivernya. Nah, di sini dulur. Nah, ini kita bisa amati ya di sini. Sebentar, ini kita bisa amati. Kita bisa amati ini bagian input kabel 2 ini, kabel 2 ini. Ini adalah bagian inputnya. Nah, di sini udah jelas-jelas banget ya di sini. Ini udah jelas-jelas banget di sini ada ini terbakar ini ya. Ini sampai hitam kayak gini, ini terbakar bagian air fuse-nya. Ini bagian air fuse. Nah, kita balik kayak gini. Ini bagian air fuse, terus ini bagian modul. Ini bagian modul, ini kapasitor. Terus bagian input apa ya? Ini bagian input strom masuk, 220 masuk, ini diodanya sebelah sini. Nah, ini nanti kita akan coba ini, kita langsungkan saja, nggak ngelewati ini. Ini kalau kita lihat dari skemanya, nah ini dari skemanya sini, kita bisa teraba dari sini ya. Ini menuju di jalur air fuse-nya. Air fuse-nya sini, ini udah nggak usah kita cek, ini karuan terbakar ya ini ya. Ini dari sini masuk di toroid sini. Nanti kita cek juga toroidnya. Ini bagian trafo sini, ini trafo sebagai stabilizer. Ini trafo sebagai penstabil arus. Sini terus masuk di dioda sini. Nah, setelah dioda baru diolah masuk di driver. Seperti ini. Oke, saya cek dulu di bagian diodanya ya. Dioda apakah dia konsleting, bagian dioda sini. Kita menggunakan avometer. Cek dulu di bagian diodanya, apakah diodanya short. Biasanya lampu LED itu kalau apa ya, terjadi ini bagian air fuse-nya itu short, biasanya diodanya itu juga ikut short ya. Coba kita cek bagian diodanya. Ini di skala 10x10 kalibrasinya. Ini bagian diodanya sini. Ini kita tancapin bagian dioda inputnya. Aman ini ya kayaknya. Aman, ini bagian dioda inputnya. Aman. Kalau air fuse-nya jelas ini ya, terbakar ini ya. Nah, ini nggak ada pergerakan sama sekali. Air fuse-nya nggak ada pergerakan sama sekali di air fuse-nya. Ini jelas-jelas terbakar. Terus kita cek bagian toroid ini. Ini bagian toroidnya. Toroidnya oke. Ini toroid 1, toroid 2 kita cek juga oke. Bergerak. Terus ini bagian ini lilitan ini ya. Ini lilitan ini, trafo toroid yang bagian lilitan ini kita cek juga oke, bagus. Ini bagian trafo penstabil arus ini. Apabila ada lonjakan atau kekurangan pada arus, dia akan menstabilkan ini. Bagus. Yang sini pun. Nah, ini juga bagus, berarti ini kita bisa apa ya? Ini secara ilmu kasar saja, yang bagian terbakar adalah di bagian air fuse-nya. Nah, ini yang bagian air fuse-nya ini nggak gerak sama sekali. Oke, saya coba ganti dengan air fuse-nya ini. Air fuse-nya saya coba ganti ini ya. Ini air fuse-nya samakan saja dengan lampu LED. Biasanya lampu LED itu air fuse-nya itu menggunakan, kalau dilihat dari sini, ini biasanya ukurannya itu 10 ohm 1 watt. Ini bagian air fuse-nya sini. Saya copot dulu. Nah, ini ada sebuah, ini air fuse banyak ya ini ya. Ini air fuse banyak. Ini bekas copotan dari driver. Ini bekas copotan dari beberapa driver. Saya ambil satu saja ini. Kita cek dulu air fuse-nya apakah bergerak. Oke, ini bagus ya. Bisa bergerak, bisa langsung kita gantikan untuk yang ada di sini. Karena ini posisinya begini, nanti saya akan taruh di sini saja. Nah, taruh di sini saja. Oke, ini udah terpasang seperti ini ya. Air fuse-nya yang tadi bekasnya kita buang, tinggal kita ganti aja air fuse-nya seperti ini. Oke, setelah ini langsung kita cek langsung di bagian PLN-nya, di bagian output-nya, apakah dia akan menyala. Kalau kita lihat dari apa ya, RRSMD-nya yang ada di sini, yang ada di drivernya sini, ini juga nggak ada yang gosong. Jadi kemungkinan kerusakan yaitu pada air fuse-nya sini. Nah, ini ya.
Nah ini kasihan, ini daripada dibuang. Nanti kalau sampean semuanya memiliki kasus yang seperti ini, silahkan cek sendiri di rumah dengan menggunakan avometer. Yang pertama ceknya yaitu di bagian air fuse, apakah masih menyambung. Kalau putus, langsung di bagian diodanya. Diodanya kita sambungin tadi, bagian inputnya kita pakai avometer, apakah dia konsleting. Tapi kalau kalau konsleting, kita ganti dioda. Tapi ini tadi nggak konsleting ya. Jadi kerusakan saya kira di bagian air fuse-nya saja. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita coba apakah ini menyala. Apakah ini menyala? Kita coba aja ini ya. Saya cek dulu ini bagian sini harusnya ada atau enggak. Oke, menyala. Oke, kita cek langsung ini bagian driver sini. Bagian driver sini kita cek langsung apakah ini menyala. Alhamdulillah, wis ini menyala ya. Nah, jadi kerusakan fix pada air fuse-nya. Nah, ini menyala ya. Wis, ini mantep banget ini ya. Tanpa modal ya kita. Tadi tanpa modal bisa menyala lagi. Nah, seperti ini. Oke. Saya coba kembalikan lagi seperti semula. Ini saya masukkan di bagian isolatornya. Ini isolatornya driver tadi. Nah, ini fix bisa menyala ya. Soketnya kita lepas dulu. Kita masukin lagi ini. Ini kalau bahan bagus ya, ini LED ini bagus. Dia pakai pendingin ya, ini heatsinknya aluminiumnya itu panjang banget. Di bawahnya sini, di bawah chip LED ini ada aluminiumnya ya. Ini yang tipe bagus itu kayak gitu. Terus kita sambungin lagi ini bagian konektornya sini. Kita kembalikan seperti semula. Nah, ini udah kembali lagi. Nah. Oke, sekarang kita cek lagi apakah ini menyala. Ini panjang banget seperti ini. Nah, seperti ini panjang banget. Oke, kita coba, kita nyalakan lagi dengan menggunakan ini. Apakah berhasil? Wis, ini ya, mantep banget ya. Wis, ini berhasil 100% ya. Nah, ini ya. Nah, mantep banget, ini berhasil 100%. Jadi kerusakan kurang lebih seperti itu tadi. Jadi kalau sampai semuanya mempunyai kasus lampu yang kayak gini itu mati, jangan keburu dibuang dulu. Tapi cobalah cek dulu bagian drivernya. Cara pengecekannya seperti itu tadi. Cara pengecekannya bagian air fuse-nya kita cek apakah dia bisa, apakah dia on, nggak short. Setelah itu kita cek langsung di bagian diodanya, apakah diodanya short. Kalau diodanya short, jangan sekali-kali langsung ditancepin di PLN kalau nggak punya anti konslet. Ya, jadi seperti itu tadi. Silahkan kalau sampai semuanya memiliki lampu yang seperti ini dan short, mati total, entah itu matinya karena apa. Nah, silahkan cek dulu sendiri sebelum dibuang. Nah, seperti ini udah menyala dan siap untuk diambil orangnya yang menservisnya. Oke, terima kasih dulur yang sudah menonton. Ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.